Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Eh, kita akan belajar kembali pada siang hari ini ya. Masih bersama saya Sanjaya. Haha. Oke, sekarang kita masih di belajar tentang EIGRP ya. Di kasus sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu pengertian singkat dari EIGRP ya. Dan saya telah menjelaskan tentang melakukan konfigurasi EIGRP di satu router atau di router satu. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi di router 2 dan 3. Kemarin kita sudah melakukan konfigurasi di router R1. Sekarang kita juga akan melakukan konfigurasi di router R2 dan R3 ya. Jadi kita akan konfigurasi 1, 2, 3 router sekaligus. Oke. Kita buka dulu modulnya. Oh ya, ini topologi ini dibuat oleh Universitas Bumingkara. Bentar. Oke, sekarang kita buka modulnya lagi ya. Modul dari Ibu Dwi Haryadi, STMIK Bumingkara Mataram. Kemarin kita sudah melakukan tahap A, yaitu konfigurasi EIGRP di router R1 atau di satu router. Sekarang kita berlanjut ke tahap B dan tahap C. Tahap B, konfigurasi EIGRP di router R2 atau di router 2. Dan di tahap C, kita akan konfigurasi juga EIGRP di router R3 atau di router 3. Oke, kita buka Cisco-nya. Sudah kebuka, sekarang kita buka modulnya ya. Langsung saja ke nomor pertama, perintah nomor 1. Klik router R2 pada logical workspace dari Cisco Packet Tester, maka akan tampil kotak dialog properties dari R2. Tekan Enter pada tab CLI untuk mengakses CLI dari router. Selanjutnya, Anda akan diminta memasukkan password konsol yaitu Cisco. Dan tekan Enter, maka akan tampil promiser mode dari router. Ini sebetulnya tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini hampir sama ya, dengan memang bukan hampir sih, sama dengan tahap 1 tadi di video sebelumnya, tapi yang berbeda tuh ini. Kita akan menampilkan tabel topologi dan menampilkan informasi hubungan kebertetanggaan EIGRP. Oke. Langsung saja. Kita mulai tahap pertama. Klik router 2 pada global workspace dari Cisco Packet Tester, maka akan tampil kotak dialog properties dari R2. Ingat, logical workspace adalah yang ini, kanvas semua ini, yang putih-putih nih ya, ini adalah logical workspace. Dan kotak dialog itu muncul saat kita nanti akan mengklik routernya. Kita klik routernya, router R2. R2 itu penamaannya. Penamaan, jadi namanya sudah diatur dan IP address-nya sudah diatur seperti penjelasan saya dari video sebelumnya. Langsung saja kita buka CLI. Klik pada akhir kalimat dari CLI. Klik Enter. Kita di sini disuruh memasukkan password. Ingat, saat memasukkan password di CLI itu tidak kelihatan tulisannya ya. Jadi perhatikan jadi kalian saat mengetik supaya tidak salah. Dan perhatikan caps lock-nya itu atau huruf besarnya sudah mati. Jika password kalian tidak menggunakan huruf besar, kita langsung masukkan saja passwordnya Cisco CISCO. Nah, ini jika kalian telat ya memasukkan passwordnya itu, maka akan expired atau time out
expired. Jadi kalian harus memasukkan ulang ya. Klik enter lagi. Kita masukkan passwordnya, JISJO. Klik enter. Maka kita sudah masuk ke user mode. Tandanya ada simbol lebih besar dari mungkin ya teman-teman. Dari setelah nama router. Kebetulan nama router kita di sini itu adalah R2 ya. Dan selanjutnya apa yang diperintahkan? Kita akan masuk ke mode privilege. Atau kita akan berpindah dari mode user sekarang ini ke mode privilege. Kita langsung ketikkan saja enable. Klik enter. Nah, kita sebelum masuk ke mode privilege itu kita disuruh memasukkan password yang sebelumnya sudah disetting ya passwordnya. Kebetulan password yang sudah saya setting itu adalah Sanfran. Oke, masukkan password privilege mode yaitu Sanfran dan tekan enter maka akan open from privilege mode. Kita masukkan saja passwordnya Sanfran. Ingat, perhatikan jadi kalian saat mengetik karena tidak kelihatan tulisannya. Klik enter. Nah, maka sekarang kita sudah masuk ke mode privilege. Tandanya apa? Saat kita sudah masuk ke mode privilege, tandanya itu terdapat tanda pagar setelah nama router. Ya, nama router kita kan R2 tuh. Nah, jadi setelah tulisan R2 itu terdapat tanda pagar. Kembali ke modul. Sekarang kita akan menampilkan informasi table routing. Oke. Ingat dari video saya sebelumnya kita akan menampilkan informasi table routing ini. Kita memfokuskan pada IP address-nya ya atau gateway of last resort. Ini kita akan gunakan nanti. Oke, kita tampilkan aja informasi table routing-nya. Kita ketikkan show IP route. Klik enter. Nah, maka di sini sudah tampil tuh informasi dari table routing-nya. Oke. Setelah itu kita akan melihat ya bahwa terlihat router R2 terhubung secara langsung ke alamat jaringan classful. Karena sebelumnya kita sudah mengatur alamat jaringan secara classful ya di video sebelumnya ya saat konfigurasi router 1. Oke, kita ke perintah nomor 4. Kita akan berpindah ke global configuration mode atau ke mode global. Saat ini kan kita masih di mode privilege teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke mode global. Caranya gimana? Caranya itu kita ketikkan saja conft. Apa itu conft? Conft itu adalah singkatan dari configuration terminal. Ya. Jadi kalian saat mengetikkan atau menginputkan configuration terminal itu cukup disingkat menjadi conft. Oke, klik enter. Nah, maka kita sudah masuk ke dalam mode global. Tandanya apa? Tandanya itu terdapat tulisan config di dalam kurung ini setelah nama router atau R2 dan sebelum tanda pagar. Kita kembali ke modulnya. Sekarang kita mengatur kembali alamat jaringan di mana router R2 terhubung secara langsung yang dituliskan secara classful ya. Jadi kita sebelum ini kan sudah diatur ya saat di router 1. Sekarang kita mengatur kembali untuk memastikan ya. Kita ikuti saja langsung. Kita ketikkan di sorry.
Sebelumnya kita akan mengaktifkan dulu nih, astaga. Nomor 5 nih ya. Sorry, aku salah. Kita akan mengaktifkan dulu routing protokol IGRP dengan S number 64512. Oke. Kita tulis saja router EIGRP GRP 64512 ya. Diingat ya teman-teman ya. Untuk S numbernya 64512. Klik enter. Nah, maka di sini sudah masuk ya untuk S number dari routing protokolnya. Tandanya itu terdapat tulisan router ya di dalam tanda kurung. Sebelumnya kan hanya tulisan config doang tuh. Sekarang sudah ada tulisan routernya juga. Oke, kita kembali ke modul. Nah, sekarang baru kita akan mengatur alamat jaringan di mana router R2 terhubung secara langsung yang dituliskan secara classful. Jadi, menurut informasi table routing tadi, ini menunjukkan bahwa router R2 sudah terhubung secara langsung ya kalau alamat jaringan classful. Jadi kita akan menginputkan kembali ya, karena di informasi yang ini itu dia terinput di router R1 atau di video saya sebelumnya. Jadi kita akan menginputkan kembali di router R2. Ingat, kalau IP address kita itu adalah yang ini ya teman-teman ya, 192.168.169.0. Kita tuliskan saja network, dan setelah itu kita tuliskan IP address kita 192.168.169.0. Sorry ya teman-temannya kalau ngomongku agak belibet. Soalnya aku nih berusaha untuk ngomong pelan ini karena terbiasa ngomong cepat. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, maka tadi alamat jaringan classful-nya sudah masuk ya, sudah ke input. Oke, kita buka modul lagi. Kita akan masuk ke mode privilege atau berpindah ke mode privilege. Karena sebelumnya ini kita masih di mode global. Sekarang kita akan berpindah ke mode privilege. Kita ketikkan langsung saja N dengan enter. Nah, maka kita sudah masuk ke mode privilege. Ingat, tanda mode privilege itu terdapat tanda pagar setelah nama router. Oke. Klik enter kembali untuk memunculkan sebuah perintah. Sekarang kita akan menampilkan informasi routing protokol yang aktif. Tuliskan saja langsung show IP protocols. Ingat, memakai tanda S ya, atau tanda S, huruf S ya di kalimat protokolnya. Klik enter. Nah, maka di sini sudah muncul IP protocols ya. Dan di sini modul menggarisbawahi IP protocols yang IGRP ya. GRP K-value-nya K1, K2, K3, K4, K5. Routing network-nya yang sudah kita atur secara classful, dan routing informasi source-nya. Oke. Dan ini distance untuk eksternal dan internal. Kita lihat. Pertama, kita melihat routing protocols. Ya, S number-nya. Karena sebelumnya S number yang telah diatur pada router R2 ini adalah 65535 ya. Setelah kita ubah menjadi 64512, maka terdapat tulisan seperti ini.
Routing protocol is EGRP 64512. Kemudian, kita melihat K-value-nya. K1, K2, K3, K4, K5. Kita lihat penjelasannya di modul ya, teman-teman. EGRP menggunakan metrik K-value untuk mengkalkulasi dan memilih jalur terpendek menuju jaringan tujuan. Terdapat 5 komponen K-value, yaitu K1 bandwidth, K2 load, K3 delay, K4 reliability, dan K5 MTU, maximum transfer unit. K-value default yang aktif dengan nilai 1 adalah K1 bandwidth dan K3 delay. Sebaliknya, nilai K-value bernilai 0, berarti tidak aktif. Ingat, yang aktif itu adalah K1 bandwidth dan K3 delay. Kita lihat di routernya. K1 bandwidth itu nilainya 1, K3 delay nilainya 1. Jadi hanya K1 dan K3 yang aktif ya. Untuk K2, K4, K5 karena nilainya 0 ataupun tidak memiliki delay, jadi tidak aktif. Kita kembali ke modul. EGRP memberitakan alamat jaringan 172.310.30 yang terhubung secara langsung dengan router R2. Untuk IP address kita kan ini teman-temannya yang 192 ya, agak berbeda dengan di modul. Oke, EGRP memperoleh informasi routing yang sumbernya berasal dari router dengan alamat IP kita tadi, yaitu router R1. EGRP memiliki nilai administratif distance internal 90 dan eksternal 170. Perintah 9, kita akan menampilkan informasi hubungan kebertetanggaan EIGRP. Oke teman-teman ya. Kalau untuk setelah menampilkan IP protokol ini, kalian tidak bisa klik enter ya. Seperti saya tadi, ketika klik enter maka dia akan mengoutputkan atau memunculkan sebuah perintah more yang berarti lainnya ya. Jadi akan dia memunculkan perintah yang lain tuh, seperti automatic networknya, automatic addressnya, dan maximal path-nya. Jadi caranya itu kalian menekan tombol garis bawah ya, atau apa nih garisnya nih ya, di bawah. Biasanya kalau di SR tuh di bawah tombol shift ya, itu tanda panah. Nah, tanda panah ke bawah, kalian ketikkan itu supaya bisa menginputkan kembali sebuah perintah. Oke. Kita akan menampilkan informasi hubungan kebertetanggaan EIGRP. Kita tuliskan saja. Aduh, kok email kebuka. Show apa tadi? Show EP, astaga. Show EP EIGRP Neighbors. Ingat, ini neighbors ini adalah bahasa Inggris ya, yang artinya itu adalah tetangga. Jadi kita artinya dalam tulisan ini adalah tampilkan EP tetangga EGRP. Nah, kalau lebih begitulah. Klik enter. Nah, maka di sini akan muncul IP address yang bertetanggaan dengan EGRP, seperti IP EGRP next post prosesnya 65535, addressnya, interface-nya, hold up time-nya, SRIT-nya, RTO-nya, dan key-nya. Kita bisa lihat juga serial 0 dan 01-nya.
Oke, kita selanjutnya di modul. Kita akan menampilkan informasi tabel topologi EIGRP. Kita klik saja. Show AP EGRP topologi. Show AP EIGRP topologi. Tekan enter. Nah, di sini maka akan memunculkan topologi dari EIGRP-nya. Seperti kita punya topologi table for S, numbernya 65535 dengan ID 192.168.169.61 akan memunculkan kodesnya nilai PAUQRR atau pasif, aktif, update, query, reply, dan reply status. Dan kita akan menampilkan ini terkonek ke dalam fastnet ataupun dalam serial 00, serial 01, serial 00 kembali. Untuk yang FD-nya itu 216 dan serial 00 untuk FD 2169856. Jadi ini yang ini dan ini ya, itu hampir sama dengan ini dan ini. Bedanya adalah FD-nya itu. Kalau ini itu 2172416 sama seperti ini. Tapi kalau ini dan ini itu FD-nya 2169856 ya. Kita sudah memunculkan ya EGRPS numbernya yang sudah kita atur tadi 64512, dan kita sudah memunculkan connected untuk fastnet 0/0-nya dengan FD 28160. Kita ingat saat terdapat tulisan more seperti ini ya, dan kalian ingin kembali menginputkan sebuah perintah, kalian jangan tekan enter. Nah, maka dia akan menampilkan informasi ya lainnya gitu, informasi lainnya akan ditampilkan. Tapi kalian pencet atau tekan tanda panah ke bawah. Nah, maka dia bisa memunculkan untuk kita menginputkan sebuah perintah kembali. Nah, sekarang kita akan menampilkan interface-nya, menampilkan informasi interface dari EIGRP. Kita tulis saja show AP EIGRP interface. Klik enter. Nah, maka di sini sudah tampil dari interface EIGRP. Ya, yang pertama, ingat sebelumnya dalam topologi ini ya, itu sudah diatur untuk EGRP-nya, S number EGRP-nya yaitu 65535 ya. Sebelumnya untuk interface-nya saat S number-nya 65535 itu seperti ini ya. Seperti ini tuh, teman-teman. Nah, saat sudah diatur kembali, tadi kita sudah mengatur kembali S number-nya yaitu 64512. Nah, jadi interface-nya jadi seperti ini. Bisa lihat bedanya. Untuk serial number-nya itu pers-nya di sini 1 dan 1. Di sini untuk serial pers dari serial number 0 dan 01 itu jadi 0. Oke. Jadi ingat. Oke. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi EGRP di router R3.
Tadi kan di router R2 nih. Sekarang di router R3. Ini sudah otomatis tersimpan ya. Apapun yang kita inputkan tadi. Oke, kita klik silang close pada tabelnya. Sekarang kita klik R3, klik CLI, klik di akhir kalimat, klik enter, masukkan password ya. Passwordnya di sini adalah Cisco ya. Cisco. Ingat, tulisannya tidak kelihatan nih. Jadi perhatikan tangan kalian ketika mengetik. CISCO, klik enter. Caranya hampir sama ya sebenarnya sama yang tadi seperti di router 2. Kita sekarang akan mengulang kembali cara itu ya, yang tadi itu. Sekarang setelah itu, setelah masukkan password, kita akan masuk ke mode privilege atau berpindah dari mode user ke mode privilege. Kita ketikkan saja enable, enter. Nah, ini dimintai password nih supaya kita bisa masuk ke mode privilege. Passwordnya apa? Passwordnya adalah Sanfran. Kita ketikkan saja Sanfran, klik enter. Nah, ini seperti yang aku bilang ya, perhatikan tangan kalian ketika memasukkan password ya. Perhatikan setiap ketikan kalian di keyboard. Ini aja tadi saya salah teman-temannya. Kita klik ulang, SANFRAN. Nah, sudah masuk ke mode privilege-nya. Ingat, tandanya itu terdapat tanda pagar setelah nama router atau setelah R3. Kita akan menampilkan informasi table routing ya. Ingat, tujuan kita menampilkan ini untuk melihat IP address-nya dari router R3 untuk kita atur secara classful ya. Kita tampilkan dulu show IP route, klik enter. Maka di sini untuk informasi table routingnya sudah kelihatan ya, sudah keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke mode global atau berpindah ke mode global. Karena kan sekarang ini kita lagi berada di mode privilege ya. Kita sekarang berpindah ke mode global. Kita ketikkan saja conft. Ingat, conft itu merupakan singkatan dari configuration terminal. Klik enter. Kita mau ke modulnya. Nah, ini kita sudah masuk ke mode global ya. Tandanya ada tulisan config di dalam tanda kurung setelah pagar sebelum pagar. Selanjutnya kita akan mengaktifkan routing protokol EGRP dengan S number 64512. Tulis saja route IP pakai IP enggak ya? Oh enggak, sorry. Kalau ali aku. EGRP 64512. Tekan enter. Nah, maka S number-nya routing protokol sudah aktif, tandanya terdapat tulisan router setelah config di dalam tanda kurung. Kita buka modul kembali. Selanjutnya kita akan mengatur alamat jaringan di mana router R3 terhubung secara langsung yang dituliskan secara classful. Oke teman-teman, kita buka lagi untuk Cisco-nya. Ingat, IP address kita di sini adalah 192.168.169.0. Oke. Kita ketikkan aja network 192.168.169.0. Klik enter.
Nah, maka di sini sudah masuk ya dari alamat EGRP yang terhubung secara classful atau yang dituliskan secara classful. Setelah itu kita akan masuk kembali ke mode privilege, tekan N. Nah, maka kita udah masuk kembali ke mode privilege ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menampilkan routing protokol yang aktif untuk memastikan apakah EGRP kita itu sudah masuk atau belum ya, atau yang kita inputkan tadi sudah masuk atau belum, seperti S number-nya, seperti alamat jaringan classful-nya ya, dan yang lainnya itu sudah masuk atau belum. Terus klik saja show IP protocols. Ingat pakai S ya, protocols. Klik enter. Nah, maka di sini sudah kelihatan ya untuk routing protokol deaktifnya, seperti EGRP yang telah kita atur kembali ya. Di EGRP yang telah kita atur kembali sudah juga ada network yang dituliskan secara classful. Oh ya, dan tadi ada key value-nya. Oke, ingat penjelasan di key value itu apa? Dapat key value, aduh kok kepencet teman-teman, sorry. Nah, lama banget lagi. Terdapat 5 key value ya. Ada K1 bandwidth, K2 load, K3 delay, K4 reliability, dan K5 MTU atau maximum transfer unit. Bisa diingat yang hanya aktif itu hanya K1 bandwidth dan K3 delay ya, karena terdapat nilai 1. Untuk K2 ya, K2, K4, K5 nya itu tidak aktif karena tidak ada delaynya atau bernilai 0. Dan kita bisa lihat di sini, kita akan menggarisbawahi yang ini, routing informasi resource-nya, sama distance internal dan eksternalnya. Oke, kembali ke modul. Kita akan menampilkan lagi nih, menampilkan informasi hubungan kepertetanggaan EGRP. Oke. Kita ketik saja. Ingat, saat kalian ingin memasukkan perintah kembali setelah menampilkan IP protocolsnya, kalian nggak usah klik enter. Nah, maka outputnya adalah informasi yang lainnya ya, atau more kan tulisannya di situ. Kalian klik tanda pagar ke bawah pada keyboard kalian. Nah, maka di sini kita sudah bisa memasukkan perintah kembali. Tadi kita akan menampilkan informasi hubungan kebertetanggaan EIGRP. Kita klik saja show API GRP neighbors, atau dalam bahasa Indonesianya itulah tetangga. Kita klik enter. Nah, maka di sini sudah menampilkan kebertetanggaan dengan EIGRP ya. Informasi hubungan kebertetanggaan dengan EIGRP. Ini kalau yang untuk EIGRP yang ini jangan lihat ya, karena ini adalah S number EIGRP yang sudah ada di dalam studi kasus ini ya. Kita fokuskan hanya yang ini, yang 64512, S number 64512 yang telah kita inputkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan informasi tabel topologi EIGRP. Tentu saja, kita klik saja show AP EIGRP topologi. Enter. Nah,
maka akan muncul tadi untuk yang informasi tabel topologinya. Oke. Selanjutnya, kita akan menampilkan informasi interface EGRP. Ya. Kita klik saja. Ingat, ketik tombol tanda panah ke bawah. Kita masukkan sekedar ketik saja show EP EIGRP topologi. Kok topologi? Apa? Interface. Astaga. Interface. Enter. Nah, maka di sini akan muncul dari interface EGRP-nya. Ingat, kita fokuskan untuk yang S number 64512 ini ya. Karena yang ini itu adalah interface sebelumnya yang telah saya inputkan ke dalam topologi ini. Kita berfokus kepada 64512 atau S number yang baru kita inputkan tadi. Kita buka kembali. Nah, sekarang kita akan memverifikasi informasi tabel routing di router R1 ya. Oh ini sudah ya. Astaga, ini perintah yang lainnya ya. Oke, sekian dari saya untuk iya teman-teman ya. Ini tuh apa yang kita inputkan tadi sudah tersimpan secara otomatis ya. Nah, makanya tadi kita tampilkan informasi-informasinya. Kita akan memastikan tadi ya, apakah yang kita inputkan tadi sudah berhasil atau tidak. Ternyata berhasil ya. Tandanya itu sudah muncul di tabel informasi. Oke, sekian dari saya tentang belajar EIGRP pada hari ini. Tetap semangat teman-temannya. Saya juga masih belajar di sini. Jadi buat teman-teman yang ingin namanya itu request apa saja yang ingin dibahas atau anak perkuliahan ataupun SMK jaringan ya yang masih di bawah semester 5 sampai 1, adapun anak SMK jaringan yang kelas 1 2 3 23 mungkin ya, aku nggak tahu soalnya aku SMA itu ambil SMA umum. Yang ingin membahas apa saja yang kalian ingin bahas, cukup komentar saja ya di kolom komentar. Sekian dari saya untuk pembahasan EGRP ini. Kita tadi sudah melakukan konfigurasi EGRP di 3 router sekaligus, router R1, R2, dan R3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat belajarnya teman-teman.